فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan mansubat, dan yang terakhir kita sampai pada pembahasan hal. Mansubat yang keberapa itu hal? Syukran. Apa saja? Yang pertama maf'ulun bih, kedua maf'ul mutlaq, yang ketiga dzarful zaman, empat dzarful makan, kemudian hal. Baik, apa ta'riful hal? Zakaria. Al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Taib. Hayat, keadaan yang diterangkan oleh hal ini, nama hayat apa saja atau hayat siapa saja? Adri. Hayat fa'il, hayat maf'ul bih, hayat dari jar wal majrur. Taib. Nah, dan hal itu syaratnya apa? Hindak. Ilhan. Harus berupa isim nakirah. Taib. Kemudian syaratnya apa lagi? Hindak ya Muhammad aja. Harus setelah kalam sempurna. Kemudian syarat dari sahibul hal, apa Muhammad Sido? Harus berupa isim ma'rifah. Nah, harus berupa isim ma'rifah. Nah, akhwan tentang hal. Taib. Nah, bahwasanya sahibul hal itu secara umum, nah, ada 9 hukum padanya. Nah, sahibul hal yang pertama, dia bisa menjadi fa'il, seperti ja'a Zaidun musri'an. Atau sahibul hal berupa maf'ulun bih, seperti ra'aitu 'aliyan jalisan. Atau an yakuna naib fa'il, menjadi naib fa'il. Menjadi naib fa'il, seperti apa? Duriba Zaidun maktufan. Zaid dipukuli dalam keadaan terikat. Yang keempat, bisa berupa maf'ul ma'ah. Sirtu
wal jabala syamijan atau syamikhan. Sirtu wal jabala syamikhan. Yang kelima, sahibul hal bisa berupa maf'ulun fi. Bitul lailata kamilatan ufakkir. Aku semalaman suntuk, berpikir. Atau bisa berupa maf'ul li ajli. Ahsantu li ikrami Zaidin mujarrada. Maf'ul li ajli, yaitu li mujarradi ikrami Zaid. Juga bisa berupa majrur bil harf. Marartu ala Abdillahi qa'iman, misalnya. Kemudian bisa majrur dengan mudhaf, tu'jibuni ibtisamuka masruran. Ibtisamuka masruran. Dan yang kesembilan, sahibul hal bisa berupa mubtada. Asyabu muhsinan khairun min asyabi ghaira muhsinin. Tayyib. Ini 9 akhwan hukum dari sahibul hal. Dan yang paling mudah bagi kita untuk pemula paling seputar fa'il atau maf'ul atau naibul fa'il, seputar itu. Nah, sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab tamyiz. Perhatikan matanya. Qala Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, at-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min adz-zawat. Yang dimaksud dengan tamyiz secara bahasa ikhwan, yaitu tamyiz itu mutlaqut tafsir, yaitu memberikan kejelasan secara mutlak. Tayyib. Dan terkadang juga tamyiz bermakna apa? Memisahkan atau membedakan. Cuma yang diinginkan di sini tamyiz yaitu bermakna tafsir. Cuman bedanya antara hal dengan tamyiz, kalau hal kemarin apa? Mufassiru liman bahama minal hayat. Adapun untuk tamyiz dikatakan oleh Ibnu Ajurum di sini mufassiru liman bahama minal zawat. Isim yang dinasabkan yang menjelaskan sesuatu yang masih belum jelas yang berupa zat-zat. Dan pengertian Ibnu Ajurum ini ikhwan, masih kurang. Karena apa? Karena Ibnu Ajurum hanya menyoroti satu jenis tamyiz saja. Satu jenis tamyiz saja. Padahal dalam ilmu nahwu tamyiz terbagi menjadi dua. Tamyiz zat dan tamyiz nisbah. Dan yang diterangkan dalam pengertian tadi, al-mufassiru al-ismul mansubul mufassiru liman bahama min ad-dawat, ini hanya untuk menjelaskan tamyiz zat saja. Kemungkinan Ibnu Ajurum menerangkan itu tok demi mempermudah para pemula. Tayyib. Atau ya karena telah mencukupkan diri dengan contoh yang diberikan. Karena dalam contoh Ibnu Ajurum memberikan contoh juga untuk tamyiz nisbah. Tayyib.
Perhatikan tamyiz berarti apa? Terbagi menjadi dua, tamyiz zat. Nah ini dulu tamyiz zat. Berarti apa? Tamyiz zat isim yang mansub untuk menerangkan zat-zat yang masih belum jelas. Nah paling mudah kan misalnya zat itu ishtara itu ishrina. Ishtara itu ishrina. Aku membeli 20. Zatnya sudah jelas belum yang mau dibeli? Salman. Hah? Ishtara itu ishrin. Aku membeli 20. Zatnya belum jelas ya kan? Apa yang diberi 20 itu? Maka butuh adanya tamyiz. Nah ini maksudnya ishtara itu ishrina kutuban. Oh berarti zat yang dibeli yang jumlahnya 20 apa? Talha? Kitab-kitab. Paham? Ini namanya kutuban berarti i'rabnya apa? Tamyiz zat. Ya tamyiz mansubun. Wa alamat tasbihi fathah. Tayyib. Dan tamyiz zat bisa digolongkan menjadi beberapa jenis ikhwan. Ada 5 jenis untuk tamyiz zat. Yang pertama tamyizul adad. Yang dicontohkan tadi. Apa tadi contohnya? Mujahid. Ishtara itu ishrina kutuban. Tamyiz apa? Tamyizul adad. Untuk menerangkan jumlah. Taib. Kemudian yang kedua tamyizul mauzunat. Mauzunat. Mauzun. Apa itu maksudnya? Ilhan. Al-mauzunat yaitu hal-hal yang ditimbang. Hal-hal yang ditimbang. Nah, taib. Misalnya kalau zaman sekarang paling cuman pakai gram, kilogram. Cuman pada masa dulu misalnya pakai ritl. Nah, taib. Kalau sekarang misalnya bi'tu jiraman. Apa aku menjual 1 gram apa? Hah? Gandum masa jual 1 gram? Emas paling yang 1 gram dijual ya emas saja. Itu jiraman apa berarti? Zahaban. Nah, ini mauzunat. Yang ketiga tamyizul makilat. Al-makilat. Apa yang dimaksud dengan makilat? Syukron. Barang-barang yang ditakar. Apa bedanya mauzunat dan makilat, Badri? Kalau mauzun ditimbang itu yang diingin diketahui apanya? Beratnya, ya kan? Tidak peduli bentuknya apa. Tapi kalau makilat yang ditakar, yang diinginkan adalah volumenya, tidak peduli beratnya berapa. Sehingga ketika volume sudah penuh, misalnya 1 sok, intinya kan harus penuh 1 sok itu. Walaupun barangnya ada kadang berat, ada kadang ringan, paham? Ini namanya makilat. Jadi yang diinginkan adalah volumenya dengan ditakar. Nah, taib. Berarti misalnya apa? Akhrajtu, atau misalnya akaltu.
so'an, orang perutnya besar ini. Akal tuh so'an, aku makan satu so' apa? Ruzzan. Akal tuh so'an ruzzan fi kulli yawm. Nah, fi kulli yawm. Satu so' berapa kilo? Satu so' berapa kilo? Baik. Kalau beras sekitar 3 kilo lah mudahnya. Sehari 3 kilo habis enggak? Nomor 4. Tamyizul masahat. Yang dimaksud dengan masahat, yaitu luas. Ya, masahat itu ukuran luas. Biasanya untuk ukuran apa ini berarti? Untuk ukuran tanah. Kalau kita hektar, upin, dan seterusnya. Cuma dalam bahasa Arab misalnya, ishtara itu faddanan ardo. Faddanan ardo. Aku membeli satu faddan tanah. Kalau kita ya 6 hektar. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima, maka fara'an litamyiz. Yaitu dari jenis tamyizat, yaitu apa-apa yang merupakan fara', cabang dari tamyiznya itu. Dalam artian apa? Hasilnya, akhwan. Misalnya indi khatamun. Indi khatamun. Aku memiliki apa? Memiliki cincin. Cuman kan belum jelas zat cincin itu terbuat dari apa, ya kan? Ya. Misalnya cincin perak apa? Fiddotan. Indi khatamun fiddotan. Fiddotan, akhwan. Nah, kalau dibaca mansub, maka fiddotan sebagai apa? Sebagai apa? Salah? Indi khatamun fiddotan. Fiddotan mansub karena sebagai ya, pembahasan kita tamyiz. Tamyiz zat. Kenapa? Karena dia taib untuk menerangkan faraknya. Khatamun fiddotan. Maksudnya khatam yang terbuat dari fiddah. Asalnya apa ini? Yang merupakan asli dan cabang mana? Ini aslinya, ya kan? Asal khatam itu dibuat dari fiddah. Ini asal. Ini setelah jadi. Karena fiddah asal bisa jadi khatam, bisa jadi kalung, bisa jadi yang lain. Maka dikatakan maka fara'an litamyiz. Yaitu apabila dia akan menerangkan sesuatu yang merupakan apa? Merupakan cabang dari tamyiznya. Indi khatamun fiddatan. Ini bisa kita baca juga, akhwan, kalau dalam bentuk intofah menjadi apa? Khatamu fiddatin. Tapi pembahasan lain itu. Tidak ada tamyiznya. Indi khatamun fiddatan. Ini 5 jenis tamyizat, diingat-ingat. Coba siapa yang sudah hafal? Merem. Coba Badri, apa saja tamyizat?
Yang pertama, adat, mauzunat, makilat, masahat, maka nafara'an litamyiz. Nah, yang 1 sampai 4 ini kawan, ada dari ini mauzunat, makilat, masahat, itu kan apa? Satuan ukuran, ya kan? Satuan ukuran. Wazan, kail dan masahah dinamakan maqadir. Ini dinamakan maqadir. Al-maqadir dalam bahasa Arab. Miqdar, kadar. Kalau mauzun untuk menunjukkan kadar berat. Ini untuk takaran untuk menunjukkan apa? Volume. Kalau masahat untuk menunjukkan kadar luas. Ya, luas sudah itu. Ini volume. Ini apa? Mauzun berat. Ini volume. Ini luas. Dinamakan maqadir. Ya, mudah untuk tamyiz zat, mudah, makanya itu yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah. Nah, setelah tahu tamyiz zat, perhatikan contoh yang dibawakan. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqa wa tafaqqa'a Bakrun syahma wa taba Muhammadun nafsa. Ini contoh akhwan, belum kita singgung jenis tamyiznya, karena itu nanti pada tamyiz nisbah. Tapi yang sesuai dengan pembahasan kita, tamyiz yaitu ishtaraitu 'ishrina gulaman. Ishtaraitu 'ishrina gulaman. Ini jenis tamyiz mana ini? Yang mana Abdullah? Adat. Maknanya apa? Aku membeli 20 ekor budak. Membeli 20 budak. Baik. Malaktu tis'ina na'jatan. Malaktu tis'ina na'jatan. Apa Zakaria? Tamyiz mana ini? Adat. Masih contoh tamyiz zat yang berupa tamyizul adat. Maknanya? Aku memiliki 90 na'jah. Dalam surat Shad. Mana na'jah? Mujahid. Makanya ketika menghafal, sambil dilihat artinya. Yang kata-kata aneh segera dicari, belajar bahasa Arab. Apa najah? Apa najah? Biri-biri. Nah, kambing. Nah, baik. Nah, Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Ini untuk contoh tamyiz nisbah. Baik. Jadi dari jenis tamyiz zat, Ibnu Ajurrum cuma mencontohkan satu jenis, yaitu tamyiz adat. Adapun 4 jenis lainnya antum bisa lihat di sini. Nah, dilengkapi. Untuk tamyiz nisbahnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Diingat-ingat. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta